Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang zat anti gizi pada pangan. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir di mata kuliah kimia pangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa komponen bahan pangan itu ada dua, yaitu komponen gizi dan komponen yang non gizi. Nah, yang komponen gizi kan ada 6 ya, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, kemudian mineral, kemudian ada air. Sedangkan yang termasuk dalam komponen non gizi pangan itu ada yang pertama yaitu zat anti gizi, kemudian ada zat bioaktif, yaitu zat yang atau fitokimia yang ada dalam bahan pangan, kemudian zat warna dan flavor, kemudian ada zat racun atau toksik. Nanti kita akan fokus kepada komponen zat anti gizi dan komponen yang di zat racun. Untuk zat bioaktif atau fitokimia nanti bisa dipelajari di mata kuliah pangan fungsional. Jadi bagaimana nanti suatu zat pada suatu makanan yang bukan gizi tapi bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke zat anti gizi. Jadi, di dalam bahan pangan itu selain zat gizi itu ada senyawa-senyawa kimia yang tidak punya nilai nutrisi. Nah, adanya senyawa-senyawa kimia tersebut selalu dihubungkan dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan dan kadang-kadang nih juga beracun sehingga akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Nah, senyawa-senyawa kimia itu ada dalam molekul yang bentuknya besar atau bentuknya yang kompleks. Kemudian, nah, bahayanya apa? Jadi zat-zat anti gizi ini biasanya menimbulkan keracunan akut atau yang menahun dan dapat menimbulkan perubahan sifat atau mutagen. Nah, jadi secara alami zat anti gizi itu berada dalam suatu bahan pangan yang bersifat racun dan dapat menghambat penyerapan beberapa zat gizi dalam tubuh. Jadi seperti inhibitor, menghambat, antagonis berperan saling bertolak belakang dengan zat gizi. Selain itu juga keberadaan zat anti gizi juga dapat menurunkan nilai gizi pada bahan pangan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kenapa sih ada protein nabati dan protein hewani. Jadi yang di protein hewani itu tidak terlalu banyak zat anti gizinya. Misalnya di kedelai, nah itu nanti ada zat anti gizi yang mengurangi penyerapan proteinnya. Itulah kenapa bioavailability atau penyerapan protein pada protein hewani lebih tinggi. Nah, itu karena adanya zat-zat anti gizi yang ada dalam bahan pangan nabati. Tapi dengan adanya teknologi pangan di semester 3, kita bisa loh untuk mengurangi senyawa anti gizi dalam pangan sehingga nanti akan meningkatkan nilai cerna pada suatu produk. Nah, tapi sebenarnya zat anti gizi ini itu berfungsi sebagai pelindung diri terhadap hama atau serangan dari lingkungannya. Jadi sebenarnya zat anti gizi itu merupakan zat yang digunakan untuk melindungi tanaman dari adanya predator sehingga dia bisa bertahan hidup. Jadi pengertian zat anti gizi secara umum adalah suatu senyawa yang apabila diberikan baik langsung maupun tidak langsung pada organisme yang hidup dalam jumlah tertentu dapat mengakibatkan gangguan metabolisme dan atau tidak ketersedianya suatu unsur gizi bagi tubuh. Ada contoh ada apa? Ada antivitamin, ada antiprotein, dan juga ada namanya anti mineral. Nanti kita bahas satu persatu. Ini zat-zat anti. Kemudian untuk kandungan zat anti gizi pada masing-masing bahan makanan ini bervariasi tergantung dari jenis bahan makanannya. Misalnya tanin ini ada pada kacang-kacangan, tapi misalnya di kacang kedelai sama kacang tanah ini beda loh zat anti gizinya kadarnya. Kemudian sama-sama kedelai, mungkin varietas wilis dan gerobokan itu mempunyai senyawa anti gizi yang berbeda. Kemudian umurnya mungkin lebih muda, misalnya buah-buahan itu masih mengandung senyawa anti gizi, tapi kalau udah dia matang kadang-kadang juga bisa hilang. Jadi sangat bervariasi.
Nah, untuk senyawa toksin sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa toksin yang ilmiah dan non-ilmiah. Nah, kalau yang ilmiah ini adalah senyawa toksin yang secara alami ini sudah ada pada bahan makanan. Jadi ketika pasca panen atau ketika dipanen nih, bahan makanan ini otomatis sudah mengandung senyawa-senyawa toksin yang memang alami ada pada tumbuhan tersebut. Tapi kalau yang senyawa toksin non-ilmiah adalah senyawa toksin yang didapat dari lingkungan, misalnya eh, diberikan pupuk diberikan pupuk yang tidak organik. Nah, itu bisa senyawa toksinnya itu masuk. Atau ada proses pengolahan misalnya. Jadi karena adanya insektisida, kemudian fungisida, pestisida itu yang dari lingkungan ya. Kemudian kalau pengolahan misalnya dari mikotoksin dan logam berat. Jadi mikotoksin itu ada pada pangan-pangan fermentasi, kemudian kalau logam berat tentu saja adalah toksin yang tercemar atau senyawa yang tercemar ketika pengolahan itu tidak tersertifikasi HACCP atau SOP yang baik dan benar. Nah, ini contoh-contoh komponen non-gizi pangan. Tadi kalau yang gizi kan ada tadi ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sedangkan kalau kita nanti fokus ke zat anti gizi yaitu anti vitamin, anti protein, dan anti mineral. Untuk yang anti vitamin itu ada avidin, antipyridoksin, niacinogen, ascorbase, dan thiaminase. Sebenarnya nama-nama zat anti gizi ini hampir mirip dengan nama vitamin yang akan dihambat atau diblok. Jadi misalnya ascorbase berarti penghambat ascorbat, berarti vitamin C. Berarti thiaminase penghambat vitamin B, thiamin. Kemudian antipyridoksin penghambat vitamin pyridoksin, seperti itu. Kemudian antiprotein. Nah, ini berhubungan dengan senyawa enzimnya. Jadi antitripsin mengurangi atau menghambat kerja dari enzim tripsin. Kemudian ada antiproteinase menghambat kerja dari enzim proteinase. Jadi nama-namanya sebenarnya agak mirip ya. Nah, anti mineral ada asam fitat, tanin, dan goitrogen. Kemudian zat aktif pangan itu ada flavonoid, kurkumin, dan pektin. Ini juga nanti diterangkannya itu tidak di mata kuliah ini, tapi ada di mata kuliah pangan fungsional. Kemudian zat warna dan flavor ada fenol, senyawa triterpenoid, kemudian ada asam-asam organik seperti sitrat, malat, dan asam asetat. Kemudian ada zat racun, ini yang mengandung senyawa-senyawa nitrogen, kemudian senyawa-senyawa metabolit, dan yang mengandung polifenolat. Nah, ini adalah salah satu senyawa anti gizi alamiah yang ada dalam bahan pangan. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai trypsin inhibitor. Jadi ini akan menghambat proses pencernaan protein terutama terkait dengan enzim trypsinogen. Bahan makanannya ada pada kacang dan ubi jalar. Jadi ketika dia menghambat kerja dari enzim tripsin, maka pencernaan protein ini akan terganggu. Kemudian zat anti gizi yang kedua yaitu hemaglutinin atau disebut dengan lektin, merupakan senyawa aktif yang berhubungan nanti dengan protein. Ada pada mana? Di makanan sumber protein yaitu kacang-kacangan. Akibatnya adalah terjadi penggumpalan pada sel darah merah. Jadi kalau memang dia mengalami penyakit yang berhubungan dengan penggumpalan sel darah merah, maka otomatis tidak boleh diberikan kacang-kacangan. Nah, jadi kalau nanti kita belajar dietetik itu sebenarnya itu merupakan penerapan dari kita belajar mulai dari ilmu pangan, kimia pangan, dan teknologi pangan akan diterapkan di mata kuliah dietetika. Kemudian asam fitat. Nah, asam fitat ini senyawa aktifnya fosfatase itu ada pada padi-padian dan kacang-kacangan. Nah, si asam fitat ini menghambat penyerapan zat besi. Makanya
Kenapa Fe di nabati sama Fe hewani itu penyerapannya lebih bagus di hewani? Ini karena adanya kadar asam fitat pada produk pangan nabati. Kemudian ada lagi zat anti gizi tanin, itu senyawa aktifnya ada namanya polifenol, itu ada pada daun, buah, kulit, biji dan dari semua tanaman. Jadi sebenarnya polifenol itu bagus ya karena dia masuk sebagai antioksidan, tetapi ternyata dia ada zat anti gizinya yaitu tanin. Tapi kalau memang dalam fungsinya dia tidak kekurangan zat besi, maka ya otomatis nggak masalah kita berikan polifenol misalnya untuk yang orang yang misalnya kegemukan. Nah, si tanin ini akan menghambat aktivitas enzim pencernaan, menghambat absorpsi dari zat besi. Yang ketiga adalah N-oksalat atau oksalat. Dia ada pada umbi-umbian dan talas natrium oksalat. Itu kadang juga yang bikin gatal-gatal tuh karena adanya si umbi talas ini, dia menghambat absorpsi dari kalsium. Jadi kalau misalnya kita habis minum susu ya jangan habis itu makan umbi-umbian karena nanti akan terjadi saling antagonis antara kalsium dan Na-oksalat sehingga nanti akan mengurangi absorpsi dari kalsium. Selanjutnya ada zat anti gizi sianogen, yaitu senyawa aktifnya adalah glukosida. Itu ada pada kacang koro dan ketela pohon. Jadi senyawa sianogen atau sianida atau glukosida ini menyebabkan gejala keracunan seperti HCN. Ini yang kemarin sempat heboh ya, ini sianida atau sianogen itu sebenarnya ada pada kacang koro dan ketela pohon. Tetapi kalau konsentrasinya sedikit nggak masalah, tapi kalau besar itu bisa bikin keracunan. Nah, ada gosipil, senyawa aktifnya adalah gosipol. Ini ada pada biji kapas, bisa menyebabkan kerusakan hati dan perdarahan. Kemudian ada mimosin, ada pada lamtoro, bisa bikin rambut rontok ya. Ada lagi namanya asam jengkolat. Asam jengkolat ini ada pada jengkol dan asam jengkolat ini bisa menyebabkan penyumbatan pada saluran seni kita. Jadi asam jengkolat ini punya struktur molekul yang menyerupai asam aminosistein dan ada dalam keadaan bebas. Makanya kenapa senyawa aktifnya adalah asam amino. Jadi si asam jengkolat ini itu sangat suka larut dalam air dan dia larut dalam asam dan basa. Juga sangat lama. Jadi pembentukan kristal asam jengkolat dalam air seni ini tergantung dari keadaan pH. Jadi kalau pada pH urinnya asam, itu asam jengkolat ini akan mengkristal di saluran ginjal. Jadi agak sedikit berbahaya ya. Kemudian ada lagi namanya solanin. Itu senyawa aktifnya adalah alkaloid, ada pada kentang. Bisa bikin gangguan syaraf. Kemudian ada goitrogen. Ini senyawa aktif glikosida, ini ada pada bahan makanan kubis dan lobak, dan senyawa goitrogen ini menyebabkan gangguan akibat kurang yodium. Jadi menyebabkan gangguan penyerapan yodium pada makanan. Ada lagi adalah saponin, senyawanya glikosida ada di kedelai, itu bisa bikin gejala hemolitik, itu pemecahan pada sel darah merah. Kemudian lagi durin, dia ada pada sorghum, dia juga menyebabkan keracunan seperti HCN, seperti pada senyawa sianogen. Jadi foodborne disease atau keracunan makan ini bisa terjadi ketika kita salah memilih bahan makanan yang mempunyai zat anti gizi yang lumayan tinggi kadarnya. Nah, selanjutnya ada zat antivitamin. Jadi senyawa ini dapat menghambat aktivitas vitamin atau menghancurkan molekul vitamin sehingga tidak lagi berfungsi. Yang pertama adalah ada avidin atau antibiotin. Itu biasanya ada pada telur. Dan ada antipiridoksin yang mengganggu penyerapan vitamin B6 ini pada minyak dan biji-bijian. Ada niacinogen, itu mengganggu ketersediaan niacin yang ada dalam jagung. Ada lagi ascorbase, itu mempercepat oksidasi asam ascorbat dalam sayur seperti kubis, labu, dan timun.
Ada lagi tiaminasa, itu adalah enzim yang merusak tiamin. Biasanya ada dalam ikan-ikan yang mentah. Jadi nanti kita lihat nih, seberapa tinggi nih kandungan tiaminase pada ikan-ikan mentah gitu ya. Ada lagi lipoksidase, itu zat anti vitamin A yang bisa mengoksidasi karoten, biasanya ada dalam kacang-kacangan. Ada lagi anti vitamin D, ada pada bugil kedelai, dan anti vitamin E itu ada dalam kacang-kacangan, yaitu kacang kapri dan kacang merah. Jadi meskipun kacang-kacangan ini tinggi vitamin E, tetapi ternyata dia juga tinggi anti vitamin E. Nah, sekarang kita masuk satu persatu, mulai dari antivitamin. Yang pertama adalah antivitamin A. Jadi di kedelai, terutama kedelai yang masih mentah, dia itu mengandung namanya enzim lipoksidase. Nah, si enzim inilah yang biasanya bikin kedelai ini jadi langu. Nah, enzim lipoksidase ini bisa menyebabkan penurunan absorpsi dari vitamin A. Tapi ini pada kedelai mentah ya. Jadi kalau kedelainya sudah direbus, biasanya enzim lipoksidase ini akan mengalami penurunan konsentrasinya. Makanya kenapa ketika kedelai sudah direbus, maka bau langunya pun dari si enzim lipoksidase ini juga akan hilang. Kemudian ada namanya antivitamin D. Biasanya antivitamin D ini ada pada bungkil kedelai. Jadi antivitamin D ini dapat menurunkan absorpsi mineral sehingga akan menyebabkan tulang ini mengalami gangguan. Jadi kan vitamin D ini berperan untuk membantu penyerapan dari mineral kalsium dan fosfor, sehingga kita kalau bungkil kedelai ini memang tinggi protein, tetapi dia bisa menyebabkan gangguan mineralisasi tulang sehingga menyebabkan riketsia. Kemudian protein kedelai itu juga dapat mengikat ion-ion yang 2+, jadi ion-ion yang mengandung mineral 2+. Jadi kita nggak boleh nih konsumsi protein kedelai dalam keadaan mentah. Antivitamin E, jadi ada senyawa-senyawa yang bisa menghambat aktivitas dari vitamin E, biasanya pada zat anti gizi yang ada pada kacang-kacangan ya. Kemudian anti-riboflavin, jadi ada namanya fruit. Jadi fruit itu merupakan buah yang biasanya ini tumbuh di benua Afrika. Biasanya di daerah Kamerun, Gabon, Pantai Gading, Nigeria, dan Senegal. Nah, akce ini sebenarnya masih si saudara dari buah lengkeng dan si buah leci. Jadi buah ini biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok oleh orang Jamaika. Nah, si akce ini mengandung namanya racun yang disebut dengan hipoglisina. Jadi racun atau anti gizi ini bisa bikin mual dan muntah. Selain dia juga menghambat aktivitas dari riboflavin. Nah, tetapi tenang saja nih, si kandungan hipoglisina ini bisa hilang dengan cara pengolahan yang benar ya. Jadi buah fruit ini bisa dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu, kemudian direbus selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu airnya dibuang. Nah, kandungan hipoglisina ini juga akan berkurang sangat signifikan. Jadi hampir mirip seperti yang ada di ketela, ada saponin, kemudian ada linamarin dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa kita hilangkan dengan pengolahan yang baik dan benar. Dan anti niacin. Jadi biasanya sorghum itu kan dia tinggi asam amino nih, terutama si leucin. Jadi bagus dong kita makan sorghum, tapi ternyata di sorghum ini ada anti gizi yang menyebabkan penghambatan absorpsi dari niacin.
Jadi kalau sampai kekurangan niacin, otomatis akan menyebabkan penyakit pellagra. Selanjutnya ada antipyridoxine. Jadi pada biji flax itu ada satu aminodiprolin yang bergabung dengan asam glutamat. Jadi ikatan ini akan menghambat penyerapan dari pyridoxine. Kemudian ada antibiotin atau avidin. Itu pada albumin atau putih telur mentah. Avidin ini bisa membentuk senyawa kompleks yang tidak dapat dipisahkan oleh enzim pencernaan, sehingga akan menyebabkan penurunan absorpsi dari protein di telur. Tetapi tenang saja, dengan proses pemasakan maka antibiotin atau avidin ini akan rusak. Jadi itulah kenapa seringnya kan kita hanya makan kuning telur. Kenapa enggak putih telurnya dimakan mentah? Itu ya karena adanya antibiotin atau avidinnya. Nah, sekarang kita masuk ke tiaminase. Tiaminase itu adalah suatu enzim yang berhubungan dengan vitamin B1 dengan adanya deteksi yaitu 4-metil-5-hidroksimetil pirimidin. Nah, tiaminase ini merupakan hasil dari pemecahan rantai metilin dalam tiamin pada ekstrak-ekstrak yang tidak dididihkan. Jadi dengan cara dipanaskan tuh si tiaminase udah hilang gitu ya. Nah, tiaminase itu pada manusia menyebabkan defisiensi vitamin B1 yang berbahaya. Menimbulkan namanya gejala avitaminasis tiamin, seperti confusion atau uncontrollable movement of body muscle, gangguan di otot. Dan gangguan ini akan hilang dengan cepat setelah kita berikan dia injeksi dengan B1. Jadi memang murni karena kekurangan vitamin B1. Nah, si tiaminase ini punya beberapa sifat-sifat ya. Yang pertama, dia itu mempunyai faktor tiaminolitik. Jadi, sifatnya ini mirip seperti protein. Dan efeknya itu akan sama, yaitu kan protein ini akan dipengaruhi oleh suhu dan pH, sama seperti tiaminase. Dengan pH dan suhu yang sesuai, tiaminase ini akan inaktif. Kemudian juga tadi dengan melakukan pendidihan juga akan menyebabkan kehilangan aktivitas dari tiaminase. Itulah kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan raw, itu ya karena adanya zat-zat anti gizi ini. Nah, aktivitasnya pada tiaminase ini ada pada pH 6-7. Dia akan naik dengan penambahan suhu antara 30 sampai 40 Celcius. Jadi tiamin ini akan aktif pada suhu yang lumayan netral. Jadi kalau dia asam atau terlalu basah, berarti dia inaktif. Kemudian akan naik dengan penambahan suhu antara 30 sampai 70 dan kemudian ketika suhunya semakin naik, maka tinggal sedikitlah aktivitasnya. Jadi kalau kita menghilangkan tiamin ya dengan cara pemanasan pada suhu yang tinggi. Nah, tiaminase ini berada pada beberapa binatang air seperti ikan dan moluska, ada pada siput, kerang, cumi, dan beberapa tanaman seperti golongan Pteridophyta, yaitu pada tumbuhan paku-pakuan. Serta tiaminase itu juga ada dalam beberapa bakteri tertentu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi supaya tidak banyak kadar tiaminase yang kita makan? Karena tidak mungkin kita menghindari binatang-binatang air seperti kerang, cumi, dan sebagainya, yaitu dengan cara kita kurangilah konsumsi makanan laut dalam keadaan mentah dan kita lakukan pemanasan yang cukup lama selama pengolahan makanan. Jadi selain untuk mengurangi adanya mikroba patogen, nah fungsi dari pemanasan pada bahan makan seperti ikan itu juga akan mengurangi kadar tiaminase. Dengan cara seperti apa? Dengan pemanasan pada suhu 100 Celcius selama 20 menit. Nah, antiprotein selanjutnya yaitu ada antiproteinase, antitripsin, dan polifenol. Nah, kalau antiproteinase ini menghambat kerja enzim memecah protein seperti
tripsin, elastase, biasanya antiproteinase ini ada pada kentang ya. Jadi nanti akan mengganggu proses metabolisme protein. Ada lagi namanya antitripsin, yaitu suatu antiprotease yang menghambat proteolisis, pemecahan dari protein. Jadi si antitripsin ini juga membantu membentuk tripsin antitripsin kompleks. Jadi kalau si tripsinnya ini berikatan dengan antitripsin, otomatis enzimnya ini tidak akan bekerja. Antitripsin ini biasanya ada pada kacang, kedelai, dan kecipir. Jadi kedelai ini meskipun dia tinggi proteinnya, ternyata banyak sekali zat-zat anti gizinya. Ada lagi polifenol. Nah, si polifenol ini dia dengan protein membentuk suatu senyawa kompleks tanin yang mengikat dan mengendapkan protein sehingga fungsinya akan terganggu. Jadi makanya kalau habis makan makanan tinggi protein ya jangan minum atau makan makanan yang tinggi polifenol. Nah, selanjutnya ada tripsin inhibitor atau antitripsin. Jadi tripsin inhibitor ini merupakan suatu senyawa anti gizi dalam kelompok penghambat enzim, yaitu dia mengurangi aktivitas dari suatu enzim. Banyak pada kacang-kacangan, mempengaruhi penggunaan protein. Pada ayam, percobaan pada ayam, antitripsin ini menghambat proteolisis dalam usus karena terbentuknya tripsin, antitripsin kompleks yang tidak aktif. Nah, kalau pada tikus nih, in vivo, si antitripsin ini menaikkan kebutuhan asam amino yang mengandung sulfur. Jadi, asam-asam amino yang bercincin sulfur seperti metionin dan sistein ini akan dihambat oleh si tripsin inhibitor. Padahal kita tahu metionin dan sistein itu masuk dalam asam amino yang esensial. Jadi, kalau kita terlalu banyak makan makanan yang tinggi antitripsin atau tripsin inhibitor, otomatis kita akan kekurangan asam amino yang esensial. Nah, bagaimana sih cara menginaktivasi dari si antitripsin? Bisa menggunakan panas, kita panaskan pada suhu 121 selama 30 menit, itu sudah mengurangi aktivitas antitripsin pada kacang tanah menjadi 1/5-nya. Ada lagi dengan cara menaikkan pH dari 6,8 ke 9, jadi menjadi lebih basah, atau dipanaskan pada suhu 98 pada susu kedelai, mengurangi waktu yang diperlukan untuk inaktivasi antitripsin ya. Kemudian dengan penambahan NaOH, yaitu kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit pada suhu 195, sedangkan kalau tanpa NaOH suhunya lebih tinggi lagi. Jadi bisa diberikan zat-zat kimia yang membantu inaktivasi antitripsin pada kacang-kacang. Ada lagi anti mineral, itu ada tanin, fitat, dan goitrogen. Jadi kalau tanin ini merupakan senyawa polifenol yang mampu mengkelat zat besi. Jadi mengkelat itu seperti lengket ya. Jadi dia membentuk satu ikatan dengan atau kelat dengan zat besi. Banyak pada teh hijau, teh hitam, kacang, sagu, dan kunyit. Inilah alasannya kita tidak boleh minum teh setelah makan makanan yang tinggi zat besi. Ada lagi fitat. Jadi fitat ini dia punya sifat mempunyai afinitas yang tinggi sehingga membentuk ikatan dengan Fe dan akan mengganggu ketersediaan atau bioavailability dari kalsium, selenium, tembaga, dan zinc. Jadi fitat ini dia itu bisa berikatan dengan mineral yang bervalensi 2. Jadi selain tadi Fe, dia bisa berikatan dengan kalsium, selenium, tembaga, dan zinc.
Nah, si asam fitat ini ada pada kacang polong, dalam kacang polongan, terutama pada kacang kedelai dan kacang koro. Lagi namanya goitrogenik, yaitu anti tiroid. Dia menghambat sintesis dari hormon tiroid, yaitu tiroksin dan triiodotironin. Bentuk dari senyawa goitrogen ini bentuknya macam-macam. Ada yang tiosianat, isotiosianat, seirolin, kemudian ada hemaglutinin atau pitotoxin, ada bentuknya berbentuk polifenol. Jadi ini yang yang menghambat penyerapan dari yodium. Jadi kan juga menghambat sintesis dari hormon tiroid, yaitu senyawa yang mengandung anti mineral goitrogen. Kemudian fitat-fitat ini tadi kan ada pada kacang-kacangan ya. Jadi fitat ini biasanya dia itu ada sekitar 1-2% dari berat serelia dan biji-bijian yang menghasilkan minyak. Jadi kadarnya lumayan tinggi ya, 1-2%. Nah, sebenarnya si fitat ini itu sebagai sumber energi ketika biji-bijian ini akan berkecambah. Jadi fitat ini sebagai sumber fosfor dan menyimpan unsur fosfornya ini sampai 50/3% dari total fosfor yang dikandung pada biji gandum. Nah, kalau bentuknya garam fitat CAMG fitat atau NaK fitat itu berfungsi sebagai sumber kation untuk proses perkecambahan. Nah, jadi dalam serelia itu bentuk fosfat itu 60-80% ini berada dalam bentuk asam fitat. Jadi dalam kacang-kacangan fosfor fitat bisa sampai 90%. Nah, itulah kenapa lebih bagus nih kita konsumsi biji kacang-kacangan yang sudah bentuknya berkecambah dibandingkan yang kacang-kacangan yang masih bentuknya itu biji. Kenapa? Kalau bentuknya sudah dikecambah karena otomatis kadar-kadar fitat pada kacang ini akan menurun. Kemudian si fosfor yang awalnya terikat sama fitat tadi, ketika dikecambahkan, otomatis dia akan berubah menjadi fosfor bebas, kalsiumnya bebas, magnesiumnya bebas, natrium juga bebas. Otomatis perkecambahan itu sangat baik untuk proses penurunan asam fitat dan meningkatkan nilai cerna dan juga meningkatkan kandungan mineral pada suatu produk biji-bijian. Jadi kalau menurunkan kandungan fitat selain dengan direbus tadi juga bisa dengan cara teknik perkecambahan. Nah, tadi kan kita bisa tahu si fitat ini tadi berikatan dengan ion logam. Jadi kan makanya kenapa dia menghambat absorpsi dari zinc, Cu, Mn, Mg, Fe, dan Ca. Manusia dan hewan itu tidak punya sistem enzim endogen yang dapat menghidrolisis molekul fitat. Jadi kalau ada fitat, ya ionnya itu tidak dapat kita cerna, kita serap. Kemudian ternyata fitat ini juga berbahaya karena ada namanya sifat rakitogenik yang dapat menimbulkan penyakit tulang karena tubuh kurang kalsium. Jadi fitat ini juga akan mengikat mineral membentuk garam yang tidak larut. Jadi seharusnya kan Zn, Cu, Mn, Mg, Fe, dan Ca ini bentuknya tuh bebas supaya bisa kita serap oleh tubuh, di metabolisme oleh tubuh. Tetapi karena dia diikat sama si fitat membentuk sebuah garam-garam yang enggak larut, ya otomatis tidak akan bisa dimetabolisme dan diabsorpsi oleh tubuh. Nah tadi ya, jadi perlakuan untuk mengurangi asam fitat ada 4 cara. Bisa dengan merendam dan perkecambahan. Kemudian merebus dan memasak. Yang ketiga dengan cara fermentasi. Contohnya dijadikan apa? Dijadikan tempe. Nah, fermentasi tempe menjadi tempe itu juga akan menurunkan kadar asam fitat. Kemudian yang keempat adalah pengolahan produk-produk baru atau produk turunan.
Untuk perendaman dan perkecambahan, jadi merendam kacang kedelai pada suhu 60 selama 3 jam itu menyebabkan penurunan kandungan dari asam fitat. Juga bisa direndam pada pH yang sedikit asam sampai 5, tetapi ternyata perendaman ini juga bisa menurunkan zat-zat gizi lainnya karena adanya zat gizi yang akan larut ketika proses perendaman. Kemudian untuk kacang hijau, proses perkecambahan selama 3, 5, dan 10 hari itu menurunkan kadar pada asam fitat. Jadi yang paling bagus adalah perkecambahan pada waktu 10 hari. Jadi kalau misalnya kita mengkecambahkan kacang hijau selama 3 hari kan masih ada nih asam fitatnya kan. Nah kita rebus. Nah jadi kombinasi antara perkecambahan, perendaman, kemudian nanti proses perebusan itu otomatis akan menurunkan kadar asam fitat pada kadar yang lebih sedikit. Nah, untuk aktivitas optimum si fitase, jadi enzim fitase itu adalah pada pH-nya 5 sampai 5,2 dan pada suhu 50 sampai 52 derajat Celcius. Fermentasinya, jadi proses fermentasi dengan kapang Rhizopus oligorbus dan juga menggunakan Neurospora cytophylla itu akan membuat kandungan fitatnya itu menurun. Jadi kalau buat kita bikin tempe atau oncom itu lebih sehat dibandingkan kita makan biji-bijiannya tadi ya, karena tadi mengurangi anti gizinya, meningkatkan kadar zat gizinya, meningkatkan bioavailability